Bab 128. Pesanan Tama. Diana terbangun dalam pelukan Tama. Dari semalam Tama tidak melepaskannya barang sebentar pun. Diana menatap wajah Tama yang masih tertidur lelap. Sedang tidur saja Tama terlihat sangat tampan. Wajah Tama masih terlihat kencang di usianya yang sudah tidak lagi muda. Di balik wajah tenangnya, Diana baru tahu jika Tama semalam saja entah berapa kali mereka ngompol bersama. Perlahan jemari Diana terulur menyusuri wajah tampan Tama dan katup dengan rapat. Merasa ada yang menyentuh wajahnya, Tama pun membuka matanya dan senyum tipis langsung mengembang saat menyadari siapa yang sedang berulah. Masih pagi, tidur lagi. Tama meraih tubuh Diana dan menyuruhnya kembali tidur. Ini sudah siang. Mas, sudah jam 8. Gas Tama. Kalau Raja bilang jam segini masih pagi, kata Tama. Diana terkekeh. Ia jadi ingat pada bocah tampan itu. Nanti lagi Mas Tama ajak Raja ya? Aku kangen sama anak itu. Tama kembali membuka matanya dan menatap ke arah Diana. Kalau saya ajak dia, mana bisa saya pacaran sama kamu? Kata Tama membuat Diana tertawa dan kemudian menggigit dagu Tama dengan gemas. Begini kalau opang ganteng sudah tahu pacaran. Saya mau kamu secepatnya pindah ke sini. Kata Tama sambil mengelus tangan kanannya. Aku harus bilang apa sama Tiwi? Dia pasti curiga kalau tahu aku pindah ke apartemen mewah seperti ini. Diana bertanya dengan bingung. Bilang saja kamu disuruh mengurus apartemen ini. Jawab Tama santai. Baiklah, semoga Tiwi tidak curiga. Gumam Diana. Tangan Tama masih anteng Diana. Meskipun geli setengah mati, namun Diana berusaha menahannya dengan wahnya. Di luar matahari sudah mulai tinggi, cahayanya yang hangat menerobos melalui celah gorden di apartemen mewah Tama itu. Kita mandi yuk. Ajak Tama setelah puas mempermainkan Diana. Mandi bareng? Tanya Diana dan Tama mengangguk. Tidak mau takut kita kebablasan. Diana menolak. Ia belum mau melepasnya sebelum resmi menjadi istri Tama. Baiklah. Jawab Tama. Ia bukan pria pemaksa dan Tama menghargai keputusan Diana. Akhirnya Tama dan Diana pun mandi bergantian dan tidak lama kemudian Tama pun mengantarkan Diana pulang ke rumah kontrakannya. Setelah Diana sampai di rumah kontrakannya, tidak lama kemudian Tiwi baru pulang dari rumah orang tuanya. Tiwi tidak tahu jika Diana pergi dengan Tama sejak kemarin. Jika saja Tiwi tahu, maka sudah bisa dipastikan jika Tiwi akan menginterogasi Diana habis-habisan. Wih, gue mau bicara sama lu. Kata Diana pada saat mereka duduk bersantai sambil menikmati semangkuk bakso dari si abang yang lewat di depan rumah kontrakan mereka. Bicara apa? Serius banget kelihatannya. Gue ditawari pekerjaan sampingan oleh Pak Tama. Pekerjaan sampingan apa? Tanya Tiwi penasaran. Disuruh ngurus apartemennya. Dia punya apartemen dan sudah lama banget kosong dan tidak terawat. Terus dia nyuruh gue ngurus apartemen itu. Menurut lu tawaran itu ambil jangan ya? Tanya Diana. Ya ambillah, sayang tahu kalau tidak diambil. Gue juga kalau ditawarin pasti mau, tapi sayang tawarannya hanya berlaku buat lu. Mungkin karena lu udah deket sama Mbak Alin dan Raja. Jawab Tiwi. Gue juga mikirnya begitu, jadi gue ambil saja. Iya. Gue dukung lu, lumayan juga kan kalau lu ngurus apartemen itu lu juga pasti dapat tambahan uang saku. Kata Tiwi. Diana mengangguk. Kalau lu dukung gue, rencananya gue akan pindah lusa. Kata Diana. Semua barang di sini lu bawa. Tanya Tiwi. Enggak lah. Semua buat lu saja karena di apartemen Pak Tama kan sudah lengkap. Anggap saja itu buat terima kasih gue karena lu sering bantuin kerjaan gue. Jawab Diana. Ya ampun gue ngerjainnya ikhlas tau. Tapi kalau semua perabotan lu dikasih ke gue ya mana bisa gue tolak. Kata Tiwi sambil terkekeh. Semua perabotan di rumah kontrakan itu memang punya Diana. Seperti TV, kulkas dan mesin cuci juga peralatan dapur yang Diana bawa dari rumah kontrakan lama. Tiwi hanya membeli sofa mungil yang ada di ruang tamu yang sedang mereka duduki saat ini. Setelah berbicara dengan Tiwi, Diana pun merasa lega meskipun ia sedikit membohongi sahabatnya itu.
Dan beberapa hari kemudian Diana pun pindah ke apartemen Tama dengan dibantu oleh Tiwi. Tama sama sekali tidak membantu kepindahan Diana ke apartemennya karena ia tidak mau Tiwi menjadi curiga. Diana hanya membawa pakaian dan keperluan pribadi seperlunya saja. Setelah Tiwi pulang, Diana pun menyusun barang-barang miliknya di kamar utama sesuai perintah Tama. 2 hari setelah kepindahannya ke apartemen, Mbak Sophie menyuruh Diana ke ruangan Tama untuk mengantarkan berkas seperti biasa. Begitu Diana datang, Tama langsung menekan tombol lock di remote kecil di tangannya dan menyuruh Diana duduk di pangkuannya. Dengan senang hati Diana pun langsung meloncat duduk di pangkuan pria tampan itu. Sudah beberapa hari ini, mereka tidak bertemu karena Tama sedang sibuk dengan meeting sana-sini. "Kamu sudah pindahkan ke apartemen?" tanya Tama sambil "Sudah 2 hari yang lalu. Dibantu sama Tiwi," jawab Diana. "Bagus. Nanti pulang kantor saya mampir ke sana." "Mau aku masakin apa?" tanya Diana. "Memangnya ada makanan apa?" Tama balik bertanya. "Belum ada apa-apa. Rencananya aku mau belanja kebutuhan dapur pulang kantor," jawab Diana sambil memeluk leher Tama. "Ya sudah, buatkan yang gampang saja," jawab Tama sambil mengambil dompetnya dari dalam saku jasnya kemudian memberikan satu kartu miliknya kepada Diana. "Untuk apa?" tanya Diana. Ia tidak mau menerima kartu yang diberikan Tama. "Untuk membeli kebutuhan dapur." "Tidak usah, Mas, aku juga ada uang." Diana menolak. "Terima saja dan jangan membantah, saya hanya minta kamu tolong belikan banyak untuk saya. Kamu masih ingatkan ukuran milik saya?" bisik Tama. "Iya, aku masih ingat ukuran punya Mas Tama," jawab Diana sambil menyimpan kartu milik Tama ke dalam saku kemejanya. Sebagai wanita dewasa yang sudah matang, tentu Diana mengerti kenapa Tama menyuruhnya membeli celana dalam yang banyak. Dan otak Diana pun mulai bertraveling jadinya. Diana masih berada di pangkuan Tama ketika HP Tama berdering. Ternyata Alina yang menelpon. Ada apa sih nakal ini? Tidak tahu apa kalau papanya sedang senang-senang dengan calon mamanya. Umpat Tama membuat Diana tertawa. "Angkat dulu, jangan sampai dia ngambek," kata Diana. "Baiklah," jawab Tama dan menerima panggilan telepon dari Alina. Selama Tama menerima panggilan dari Alina, Diana diam tidak bersuara agar tidak terdengar keberadaannya oleh Alina. "Ada apa sayang?" tanya Tama lembut seperti biasa kepada Alina. "Ini cucu papa mau bicara," jawab Alina di seberang sana dan tidak lama kemudian terdengar suara Raja yang kencang. "Opa, Laja sama Mami sedang kali sekolah. Laja mau sekolah TK," seru Raja. "Oh iya, apakah sudah dapat sekolahnya?" tanya Tama. "Sudah, kata Mami dulu Mami juga sekolahnya di sini," jawab Raja. "Iya, sekolah di sana bagus. Mami juga pintar sekolah di sana. Sekarang Laja mau beli tas sekolah sama Mami." Raja melapor. "Iya, beli yang bagus," perintah Tama. "Iya opa, dadah." Raja mengakhiri panggilan telepon. Tama tersenyum kemudian meletakkan HP-nya di atas meja dan kemudian kembali fokus pada Diana yang masih setia berada di pangkuannya. "Raja bilang apa?" tanya Diana sambil mengelus rahang Tama dengan manja. "Dia bilang mau sekolah dan sudah dapat sekolah di tempat dulu Alina sekolah," jawab Tama. "Pasti lucu sekali kalau dia pakai seragam sekolah." "Iya, Alin juga dulu lucu sekali dan saya selalu antar jemput dia di sekolah." "Siap-siap saja Mas Tama juga harus antar jemput Raja ke sekolah. Karena dia kan sangat manja sama seperti maminya." Nanti kamu temani juga ya," perintah Tama dan Diana mengangguk senang. Siapa sih yang tidak senang sama bocah seimut dan setampan Raja? Apalagi antar jemputnya bersama opanya yang hot. Tama memundurkan kursinya agar mereka memiliki ruang yang cukup luas. Diana terkikik saat kursi itu menggelinding mundur. Kursi milik Tama itu sangat kokoh sehingga cukup kuat untuk diduduki berdua. "Sebentar lagi saya ada meeting. Saya butuh moon booster dari kamu hari ini," bisik Tama penuh arti dan Diana hanya tertawa manja. Tama mulai lembut membuat gadis itu mendesah manja dan mengangkat kepalanya membuat Tama lebih leluasa. Perlahan merambat turun dan mengecup dada Diana dari luar kemejanya. Tama yang ingin menikmati
secara langsung dan gadis itu membiarkannya. Malah Diana asik menggigit telinga Tama. Diana memajukan dadanya. Diana pun terpampang dengan jelas di hadapan Tama seolah menantang untuk segera ia jamah. Dan kepala Tama pun tenggelam di sana. Tama melahapnya dan menghisapnya dengan kuat, membuat Diana mengerang merasakan ngilu namun juga nikmat. Jemari Diana meremat rambut Tama membuat kepala Tama semakin tenggelam di sana. Tama melepaskan sejenak dan satunya lagi dan melakukan hal yang sama. Namun keasikan Tama itu harus berakhir saat sekretarisnya menelponnya dan memberitahu jika sebentar lagi Tama ada jadwal meeting penting. "Kamu sedang sibuk banget ya, Mas?" tanya Diana sambil kemudian Tama membantu Diana memasangkan kembali kancing ke mejanya. "Iya, nanti pulang kantor saya ke apartemen. Dan jangan lupa pesanan saya," jawab Tama. "Iya, aku akan beli yang banyak," jawab Diana sambil tersenyum penuh arti. Tama bersiap akan pergi meeting. Sebelum berpisah mereka Diana juga sempat merapikan rambut Tama yang berantakan. Bab 129. Masakan pertama Diana. Pulang kantor Diana mampir ke sebuah pusat perbelanjaan. Ia membeli kebutuhan dapur lengkap. Mulai dari beras, telur, bumbu dapur, daging, susu dan tidak lupa mie instan makanan kesukaannya. Semua belanjaan itu akan diantarkan langsung ke apartemen Tama yang sekarang Diana tinggali. Setelah membayar semua belanjaannya, Diana pergi ke sebuah toko pakaian. Di sana ia memesan 2 lusin untuk Tama. Diana tentu sudah tahu ukuran milik Tama itu karena ia sudah pernah menyentuhnya meskipun dari luar. Selain itu, sewaktu mereka menginap di apartemen Diana juga cukup puas melihatnya karena semalaman mereka tidur bersama. Bahkan Tama begitu santai hilir Mudi ke dapur untuk mengambil minum hanya mengenakan dalamnya saja. Setelah mendapatkan 2 lusin celana untuk Tama, Diana juga membeli 2 lusin celana dengan berbagai model. Mulai dari model Brenda sampai model Tong yang hanya berupa tali di bagian pinggangnya saja. Selain membeli, Diana juga membeli kaos dan celana santai untuk Tama agar kekasihnya itu nyaman saat berada di apartemen. Tidak ingin Tama keburu datang ke apartemennya, Diana pun buru-buru pulang karena ia juga harus memasak untuk menyambut kedatangan Tama. Tanpa sempat mengganti baju kerjanya, Diana langsung memasak nasi dan membuat sup ayam untuk Tama karena pria itu meminta dibuatkan makanan yang mudah saja. Setelah selesai masak, Diana baru mandi dan memakai pakaian santai kemudian nonton TV sambil menunggu kedatangan Tama. Ketika hari mulai gelap Tama baru datang dan Diana menyambutnya dengan sebuah "Kenapa lama? Aku sudah nungguin dari tadi," tanya Diana manja. Tama duduk di sofa dan Diana langsung duduk di pangkuannya dengan manja persis seperti raja. Tangan Diana mengurai dasi yang melingkar di leher Tama dan Tama membiarkannya. Setelah berhasil mengurai simpul dasi di leher Tama, Diana juga melepaskan 2 kancing teratas ke meja Tama sambil pria tampan yang sudah lama menduda itu tampak pasrah saja saat Diana seluruh wajahnya. "Aku udah masak sup ayam untuk Mas Tama, sebaiknya makan sekarang mumpung hangat," kata Diana. "Kalau makan kamu dulu bagaimana?" tanya Tama dengan suara parau. "Tapi aku sudah lapar Mas. Aku belum makan nungguin kamu pulang," renyek Diana. "Baiklah, saya juga sebetulnya sudah lapar ingin mencoba masakan kamu," kata Tama. Diana turun dari pangkuan Tama dan mereka pun pergi ke meja makan. Tama makan dengan sangat lahap karena ternyata masakan Diana sangat enak. "Raja pasti suka makan sup ayam buatan kamu," kata Tama yang selalu ingat kepada cucu kesayangannya itu. "Nanti aku akan buatkan untuk Raja," jawab Diana. Tama mengangguk. Tama tidak menolak saat Diana mengisi piring Tama dengan sup ayam lagi dan ia pun meneruskan makannya sampai habis. Diana tersenyum senang melihat Tama makan dengan lahap. Ternyata Tama sangat menyukai masakannya. Selesai makan, Tama dan Diana duduk bersantai sambil menonton TV. Sebelum pulang kantor tadi, Tama sudah memberitahu Raja jika ia akan pulang terlambat dengan alasan sedang sibuk agar Raja tidak rewel mencarinya.
Tama duduk di sofa sedangkan Diana berbaring dan menggunakan paha Tama sebagai bantalnya. Diana dan Diana membiarkannya karena ia terlalu asik memandang wajah Tama dari bawah. Di mata Diana, Tama terlihat sangat meco dengan kancing kemeja yang terbuka beberapa buah. Meskipun tatapan Tama tertuju kepada layar TV, namun tangan Tama anteng berada di karena beberapa hari lagi ia harus terbang ke Singapura untuk mengurusi bisnisnya di sana. Selesai mandi, Diana membantu Tama berpakaian karena Tama harus segera pulang sebelum raja kecilnya ngamuk. Minggu depan saya akan kembali ke Singapura. Bagaimana kalau kamu ikut saja dengan saya? Kata Tama sambil memakai sepatunya bersiap akan pulang. Mana bisa dong mas, yang ada nanti aku dipecat sama Mbak Sophie. Jawab Diana. Tama tampak berpikir keras. Ia mencari alasan untuk membawa Diana ke Singapura untuk urusan pekerjaan, tetapi Tama belum berhasil menemukan alasan yang tepat. Kalau Tama memaksa membawa Diana yang ada orang satu kantor akan curiga nantinya. Saya sebetulnya ingin kamu ikut. Jika saya pakai alasan menemani raja itu tidak mungkin karena raja sudah mulai masuk sekolah. Kata Tama. Ya sudah kita pisah dulu. Tapi kamu jangan lama-lama di Singapuranya. Aku pasti kangen sama kamu. Ujar Diana manja. Iya, saya akan cepat pulang ke Jakarta. Jawab Tama. Malam itu Tama pulang ke rumah. Dan setibanya di rumah Tama disambut rengekan raja yang sedang rewel dalam gendongan Radit. Kenapa gantengnya opa rewel?
Tanya Tama sambil mengambil Raja dari gendongan Radit. Dia dari tadi nungguin papa. Jawab Radit. Ya ampun, Raja kangen sama opa ya. Tama mencium pipi Raja yang basah oleh air mata. Opa sekarang pulangnya seling telat. Raja ngantuk nungguin opa. Raja merengek dalam gendongan Tama. Maafkan opa ya sayang. Lirih Tama. Alina yang datang untuk mengambilkan minum untuk papanya menatap ke arah Tama dengan tatapan curiga. Rambut papa basah. Papa habis mandi di mana? Tanya Alina curiga. Selama ini Alina tidak pernah melihat papanya habis mandi di luar seperti itu. Papa mandi di kantor karena seharian ini papa ada beberapa pertemuan di luar. Jawab Tama sedikit gugup. Papa aneh. Biasanya papa tidak pernah seperti ini. Alina menatap tajam ke arah papanya. Dit, kamu urus istri kamu sana. Dia itu cerewet sekali bikin papa pusing saja. Tama menyuruh Radit membawa Alina ke kamar. Ayo, yang kita ke kamar. Jangan ganggu papa. Ajak Radit sambil menggusur Alina ke kamar mereka. Dengan wajah cemberut Alina pun mengikuti langkah Radit ke kamar mereka. Sumpah yang, papa itu akhir-akhir ini kelihatan aneh. Alina mengoceh dan baru berhenti saat mulutnya. Mpititi, ya ang. Alina megap-megap. Daripada kamu mencurigai papa terus, lebih baik kamu urus aku saja. Perintah Radit. Tapi ini masih sore. Ya ang. Bukannya bagus ya biar kita bisa main lama sampai puas. Radit mengerling ke arah Alina. Dasar manika, umpat Alina. Meskipun mengumpat namun Alina terlihat pasrah saat Radit dengan cepat. Setelah dua orang pelayan yang melintas di sana tampak buru-buru pergi dari sana dengan wajah yang terlihat merona merah.